Analisis gaya komunikasi tokoh dunia Megawati Soekarnoputri. Nama saya Zafirnas, NIM 4421118, kelas 44 PC 37. Dia Permata Megawati Satyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan Mbak Mega. Lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947, ia terlahir dari rahim Fatmawati, yaitu istri kedua Soekarno. Presiden pertama Republik adalah Presiden Indonesia yang kelima. Menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia pada 20 September 2004. Ia kalah suara dari Bambang Yudhoyono. Dalam pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua, Megawati Soekarnoputri mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Atas Perguruan Cikini tahun 1963 sampai 1965, lalu melanjutkan ke Perguruan Tinggi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung 1965 sampai 1967, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta 1997 sampai 1972. Saat menjadi mahasiswa, Megawati Soekarnoputri bergabung menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Setelah menyelesaikan studi psikologinya di Universitas Indonesia Jakarta, Megawati Soekarnoputri mulai aktif berkecimpung di dunia politik dan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang mana salah satu tokoh besar partai tersebut dia bapaknya sendiri, Soekarno. Latar belakang negara adalah subjek terpenting dan memiliki keistimewaan daripada subjek yang lainnya. Pada hukum internasional, hal ini tidak hanya disebutkan karena negara mampu memenuhi unsur-unsur sebagai international legal penalties, namun juga karena disebutkan karena hak dan kewajiban yang diterima negara jauh lebih besar daripada subjek hukum internasional. Setelah negara satu, Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933 adalah sebagai berikut. 1. Penduduk yang menetap. 2. Wilayah yang definitif. 3. Pemerintah yang berdaulat dan kapasitas untuk memiliki hubungan dengan negara lain. Kriteria yang ada dalam Konvensi Montevideo 1933 ini umumnya diterima sebagai persyaratan kenegaraan pada hukum kebiasaan internasional. 2. Negara Indonesia merupakan penganut politik demokrasi yang mana pada saat ini banyak negara berkembang dan negara maju menggunakan politik demokrasi dalam bernegara setelah meninggalkan politik komunisme dan fasisme. Dalam negara demokrasi lebih menjamin kebebasan politik dan kebebasan bersuara, serta lebih meminjam kebebasan memiliki hak milik. Oleh sebab itu, negara demokrasi. Partai politik sebagai wadah kaderisasi kekuatannya guna memposisikan pemimpin masa depan dalam pemerintahan partai politik. Sebagai wadah aspirasi rakyat untuk menyampaikan keinginan rakyat kepada pemangku kuasa penjabat dengan selalu berupaya memengaruhi kebijakan pemerintahan. Rakyat serta berperan penting dalam pemilihan umum untuk menentukan penjabat negara atau sering dikatakan pemilu, merupakan pesta demokrasi. 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu partai politik Indonesia. Lahirnya partai ini bisa dikaitkan dengan peristiwa 26 Juli 1966, yang mana dampak dari peristiwa politik 26 Juli 1966 adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Setelah runtuhnya Orde Baru rezim Soeharto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi tonggak. Awalnya muncul nilai-nilai demokrasi nasional seperti pelaksanaan pemilu langsung dan terjaminnya hak politik untuk semua kalangan, baik masyarakat Tionghoa maupun masyarakat pribumi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki sekretaris berideologi Marxisme, yang mana
Asal muasal pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Soekarno. Dulu tahun 1926 Partai Nasional Indonesia merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian setelah beberapa tahun berganti nama menjadi Nasakop dan menjadi salah satu Soekarno turun jabatan dari presidenan. Kemudian setelah beralih kekuasaan Orde Lama, ke Orde baru rezim Soeharto malah adanya Nasakop. Oleh karena itu, demi hidup kembalinya sebuah partai yang berideologis Marxisme, Megawati berjuang untuk memikirkan kembali partai peninggalan Soekarno. Dengan dalih bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia tidak sama dengan Nasakop dengan dikarenakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia berideologis Pancasila. Megawati Soekarno Putri, sosok wanita yang terkenal dengan karismatiknya pada tahun 1999. Rakyat percaya bahwa Megawati Soekarno Putri memiliki karakter karismatik turunan dari bapaknya, Presiden RI Soekarno. Karakter meski itu dibuktikan dengan terpilih Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden 5 secara akumulasi oleh MPR RI dan dibuktikan sampai saat ini Megawati terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan. Karakter karismatik dan gaya kepemimpinan Megawati Soekarno Putri di antara 10 memiliki gaya ketemuran. Ia menuju dengan gaya ketemurannya yang mana ia cukup lama mengambil keputusan, namun ketika keputusan itu telah ia putuskan, maka pantang keputusannya untuk diganggu-gugat. Mengenai kotak ini, Megawati terkenal dengan sikap diamnya, namun di balik dari sikap diamnya, Megawati disegani karena keputusan berdasarkan analisisnya yang berdasarkan logika dan intuisi batinnya. Gaya pemimpinannya lebih banyak melakukan undang-undang dibanding solusi. Megawati Soekarno Putri tak lepas dari kiprahnya sebagai perempuan yang mana setiap adanya permasalahan ia lebih suka berlarut-larut untuk menyelesaikan masalah dan lebih mengedepankan nalurinya seringkali curhat di depan umum dengan mengeluarkan undang-undangnya di depan publik sehingga kesan dari rakyat Bu Mega hanya bisa curhat sama rakyat dan tak banyak memberikan solusi. Gaya pemimpinannya harus tidak menyentuh visi dan misinya 10. Presiden wanita yang dalam politik media, jurnal Mediator Vol 902, Megawati sosok pemimpin yang terkenal dengan kelihayannya dalam pemimpin atau memasang umpan dalam kaca politik. Visi misinya dinilai oleh rakyat tidak sejalan dengan kebijakan seringkali membuat rakyat menerka-nerka dan meyakini bahwa Mega sudah tidak sejalan dan visi misinya melainkan Megawati berjalan di atas kepentingannya sendiri dalam menjalani kekuasaan. 5. Gaya pemimpin dengan menanamkan hati kekerasan yang ditanamkan oleh Megawati Soekarno Putri bukan tanpa dasar. Bercermin dari masa kelamnya, yakni masa rezim Orde Baru Soeharto yang mana tidak kekerasan dan pelanggaran HAM lalu lalang sudah menjadi tontonan masyarakat yang biasa-biasa saja. Dengan dalih keamanan nasional dan tak hanya itu Megawati bersikeras untuk menamakan arti kekerasan. Ingat, masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralisme, perbedaan suku budaya dan ras, dan juga kepercayaan agama. Menjadi rawan akan kekerasan separatisme atau radikalisme, sehingga menimbulkan perpecahan bangsa, tawuran atau perang antar suku, dan tak jarang terjadinya terorisme akibat minim toleransi ujaran sehingga Megawati memerintahkan kepada seluruh kader khusus masyarakat luas agar menekan sikap anti kekerasan guna menjaga harkat martabat manusia dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kesimpulan, Megawati Soekarno Putri lahir di Jakarta 23 Januari 1997 adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dan dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Kiprah Megawati sebagai pemimpin dan handal dalam di dunia di politikan nasional maupun internasional. Berperan aktif menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia memiliki budaya kepemimpinan ketimuran. Sosok wanita inspiratif nasional yang dihitungkan sosok-sosok pemimpin demokrasi serta memiliki kepribadian tegas membuat Megawati menjadi tokoh yang penting dalam politik nasional. Namun demikian, gaya pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau lebih mementingkan kepentingan partai golongan daripada mementingkan kepentingan umum.
untuk membuat salah satu kekurangan yang amat penting karena akibat dari keegoisan Mega membuat kebijakan lebih condong ke dalam keuntungan partai, membuat rakyat makin diperas oleh rezim Megawati Soekarno Putri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.